Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya. Dan khususnya saya tujukan untuk anggota grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang ya tentang sakit mah ya. Jadi kenapa saya perlu membicarakan sakit mah ini ya, karena memang sakit mah ini terjadi pada sebagian besar orang-orang yang bekerja gitu ya, pada mereka yang muda-muda dan sedang meniti karir atau baru berumah tangga ya, yang sibuk gitu ya, karena kesibukannya sehingga tidak teratur dalam pola makan dan pola hidupnya gitu ya. Dan kalau melihat dari jumlah anggota Facebook ya Sehat Mah dan Asam Lambung, di mana statistiknya menunjukkan ya bahwa sebagian besar anggota adalah wanita gitu ya, hampir 60% itu wanita gitu. Maka bisa saya ambil suatu kesimpulan ya bahwa mereka yang rentan ya terhadap sakit mah ini itu adalah wanita gitu ya, dibandingkan dengan pria ya. Jadi sakit mah ini sebetulnya bisa mengenai siapa saja ya, tidak memilih ya. Juga tidak tergantung kepada golongan darah ya semestinya ya, apakah dia darah A, darah B, apa golongan darah O, itu bisa saja terkena gitu ya. Demikian. Jadi mah ini ya, itu kalau ada tanda-tanda atau gejala ya, misalnya nyeri pada ulu hati, kemudian mual ya, kemudian muntah, dan itu sering terjadi setelah makan ya. Tapi itu bukan hanya itu ya gejalanya ya. Jadi misalnya merasakan kembung ya, nah itu juga gejalanya gitu ya. Kemudian sering bersendawa, kemudian menjadi mudah kenyang ya, kemudian asam lambung meningkat ya, kemudian turunnya berat badan, nah itu termasuk daripada gejala mah gitu ya, gejala sakit mah. Jadi kalau kita ya mengalami misalnya mual gitu ya, mual dan muntah yang tidak berhenti ya, kemudian nyeri perut hebat, kemudian feses berwarna hitam ya, jadi BAB kita tuh berwarna hitam gitu ya, kemudian muntah darah hingga anemia ya, itu adalah termasuk mah gitu ya, termasuk mah. Dan asam lambung, jadi gini ya, antara mah dan asam lambung ini sebetulnya menyatu gitu ya, menyatu. Jadi orang yang kena mah itu bisa terkena asam lambung, dan yang terkena asam lambung bisa kena mah gitu ya. Sama gejalanya sama, dan juga resikonya adalah melukai dinding lambung. Jadi mah itu bisa meningkatkan asam lambung, dan asam lambung itu melukai dinding lambung gitu ya. Sehingga terjadilah
semacam suatu ini ya, sama gitu ya. Asam lambung dengan mah itu sebenarnya sudah menyatu, dan gejalanya juga sama ya, tanda dan gejalanya sama, bagian besar sama. Jadi sakit mah ini sebetulnya ya itu ada dua penyebabnya gitu ya, sakit mah itu, yaitu pola makan dan pola hidup gitu ya. Jadi kalau pola makan itu menyangkut istilahnya sarapan ya, kemudian jangan telat makan, jangan lupa makan, jadi makan teratur gitu ya. Kemudian pola hidup tuh antara lain ya tidur yang teratur ya, di bawah jam 10, kemudian tidak boleh begadang, jangan minum alkohol ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah pola hidup yang yang harus diterapkan agar terhindar daripada sakit emah gitu ya. Kenapa ya? Karena sakit emah ini adalah sakit yang istilahnya mengesalkan gitu ya, mengesalkan dan membuat kita stres gitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk di stres, itu bisa masuk ke masalah anxiety nantinya gitu ya. Jadi memicu kecemasan berlebihan gitu ya. Makanya kita wanti-wanti ya harus menjaga pola makan dan pola hidup. Jadi walaupun sesibuk-sibuknya kita ya dalam bekerja, dalam berkarya, beraktivitas ya, jangan karena kita memikir diri kita masih muda ya, tenaga kita kuat segala macam, kita tidak menghargai kesehatan kita sendiri gitu. Nah, itu jangan gitu ya. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga pola makan dan pola hidup gitu ya. Jadi itu yang mengenai emah. Jadi emah ini adalah penyakit yang mengesalkan gitu ya, mengesalkan dan membuat stres ya. Tapi bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi emah ini bisa disembuhkan ya. Antara lain itu tadi ya, antara lain mengatur pola makan dan pola hidup ya, dan juga ya tentunya berobat gitu ya, berobat bisa melalui dokter atau melalui obat herbal gitu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, serta bisa menambah wawasan. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.